Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tian Chanipar dengan NIM 81114191006. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum era kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur merupakan lentera terang yang muncul ke permukaan saat terjadi carut-marut kondisi sosial di Indonesia. Gus Dur menjadi salah satu tokoh kunci penting dalam masa-masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru menuju masa reformasi. Beliau pernah menjabat sebagai presiden tak lama pasca runtuhnya Orde Baru. Meskipun Gus Dur semasa menjabat hanya 22 bulan, namun pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh beliau telah memberikan banyak perubahan yang signifikan bagi pembangunan nasional. Yang pertama dari naiknya indeks perekonomian, yang kedua menurunnya angka kemiskinan, yang ketiga proses demokratisasi negara yang semakin terbuka dan transparan. Selain itu juga beberapa peranan Gus Dur dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada era 70-an sampai dengan era 80-an dengan membentuk berbagai macam wadah bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Gus Dur membentuk beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-politik yang semuanya diorientasikan sebagai upaya pembentukan kesadaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah PSDAM, yang kedua ada PBNU, yang ketiga ada P3M, yang keempat ada BPR, yang kelima ada Nusuma, dan membentuk Fordem. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada hubungan politik dan hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui sebuah lembaga dan memiliki sanksi terhadap setiap orang yang melanggarnya. Hukum itu sendiri merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam warga negara. Dengan adanya hukum, maka masyarakat dapat diharapkan untuk tidak melanggar setiap peraturan yang telah diundang-undangkan. Sedangkan politik itu sendiri merupakan suatu sistem cara yang dipakai untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan demi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Maka dari itu, politik dan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum itu sendiri mempengaruhi politik dan politik juga mempengaruhi hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam politik hukum era Abdurrahman Wahid. Yang pertama, ada pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pembubaran Departemen Penerangan ini dapat terjadi dikarenakan Gus Dur memiliki paham bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang demokratis. Dan dalam hal ini, Gus Dur menganggap bahwa Departemen Penerangan kurang efisien dan sangat kaku. Maka dalam hal ini, Gus Dur mengambil langkah untuk membubarkan Departemen Penerangan. Selain itu juga, Gus Dur melakukan pembubaran terhadap Departemen Sosial dikarenakan Gus Dur merasakan bahwa Departemen Sosial banyak sarang-sarang oknum koruptor yang ada di dalam Departemen Sosial sehingga Gus Dur melakukan pembubaran terhadap Departemen Sosial. Selanjutnya mendirikan partai politik yang disebut dengan PKB. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat itu Gus Dur merupakan ketua dari PBNU yang dimana waktu itu masyarakat NU menginginkan untuk melakukan partai politik, mendirikan partai politik sehingga terbentuklah PKB. Selain itu juga Gus Dur mengatakan bahwa hal itu terjadi dikarenakan untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Maka PKB ini didirikan pada tanggal 23 Juli di 23 Juli 1998 di Pondok Gus Dur itu sendiri. Selain itu pada pemilu legislatif pada bulan Juni 1999 PKB juga resmi mengikuti pemilihan umum yang dimana memperoleh suara 12% suara, sedangkan pada saat itu PDIP memperoleh suara sebanyak 33% suara. Sehingga dalam hal itu uh, banyak harapan bahwa PDIP akan menang. Namun dalam hal itu PDIP tidak memiliki mayoritas suara sehingga PDIP melakukan koalisi terhadap PKB. Namun pada bulan Juli PAN melalui Amin Rais membentuk poros tengah yang terdiri dari partai-partai Islam. Melalui poros tengah inilah yang kemudian mengangkat Gus Dur menjadi calon presiden Republik Indonesia sehingga menyebabkan koalisi PKB dan PDI mulai goyah. Sehingga pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR resmi melakukan sidang yang akhirnya salah satu keputusannya Gus Dur ditetapkan menjadi presiden Republik Indonesia yang keempat. Selanjutnya di sini ada pembentukan Forum Demokrasi. Dalam hal ini salah satu
Hal yang dilakukan oleh Gus Dur dalam forum demokrasi, yaitu yang dimana memperlakukan kebijakan civil society atau sekaligus memperlakukan free public, yang dimana dalam hal ini Gus Dur merasakan bahwa negara tidak seharusnya ikut dalam aturan-aturan pribadi, dalam hal-hal pribadi masyarakat, sehingga dalam hal ini Gus Dur memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk melakukan setiap kehendaknya, namun dalam hal itu juga dalam kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bebas dan tetap diatur oleh negara. Selain itu juga dalam komitmen dalam pembelaan HAM dan keadilan yang dilakukan oleh Gus Dur melakukan pluralisme. Pluralisme adalah pluralisme yang dilakukan oleh Gus Dur ini dengan pengakuan agama Konghucu yang terjadi di Indonesia. Pluralisme merupakan sebuah paham yang mempercaya adanya perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku budaya, dan adat istiadat. Indonesia sebelum kepemimpinan Gus Dur hanya memiliki 5 agama yang diakui sebagai agama di Indonesia. Namun dalam hal ini, Gus Dur sebagai pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, menghargai setiap agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga dalam kepemimpinannya, Gus Dur menetapkan bahwa Tionghoa berhak untuk memeluk agamanya, sehingga dalam kepemimpinannya ada satu agama yang disahkan di Indonesia, yang yaitu agama Konghucu. Namun dalam sikap pluralisme Gus Dur yang tampak lebih mementingkan kelompok minoritas, tak jarang mendapat tudingan dan hujatan yang bertubi-tubi. Bahkan ia dituduh sekuler dan pengkhianat umat. Padahal sikap Gus Dur yang demikian justru ingin mengfungsionalisasikan ajaran Islam secara maksimal. Agama tidak sekedar simbol dan menawarkan janji keakhiratan, sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. Maka dalam hal ini, meskipun Gus Dur terlahir dari pemimpin yang memiliki agama minoritas, Gus Dur tidak pernah menunjukkan suatu kebencian terhadap minoritas, sehingga hal ini menarik perhatian masyarakat terhadap kepemimpinan Gus Dur. Dalam hal ini juga Gus Dur melakukan terobosan terhadap pemerintah dengan menyejahterakan PNS atau pegawai negeri sipil. Gus Dur sangat berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil dengan mendorong naiknya gaji mereka secara signifikan saat menjabat sebagai presiden. Di era Gus Dur, gaji PNS naik 100%. Itu sangat luar biasa bagi kesejahteraan PNS. Kalau ditambah pangkat dan golongan PNS menjadi lebih baik. Tidak berhenti di situ, dalam hal ini juga selain sikap politiknya yang membuka hubungan dagang Republik Indonesia dengan Israel merupakan langkah yang menyengat kaum muslim fundamentalis yang anti terhadap etnis Yahudi tersebut. Hal ini semakin mengancam kedudukan Gus Dur sebagai presiden. Orang-orang yang dahulunya mendukung Gus Dur justru sebaliknya menantang setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Sifat kejujuran dan rasa nasionalisme yang dimiliki Gus Dur justru membawanya ke dalam keterancaman untuk menduduki kursi presiden. Perubahan yang diberikan oleh Gus Dur justru membuat setiap pendukungnya berbalik arah untuk membencinya dan menyebabkan Gus Dur kehilangan dukungan. Namun di balik itu, Gus Dur telah memperbaiki beberapa hal yang seharusnya diperbaiki dari dulu di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Contohnya seperti kebebasan pers, terjadinya pluralisme, dan lain sebagainya. Yang dimana hal ini seharusnya diperbaiki dari dulu. Dan Gus Dur berhasil untuk mengubahnya. Maka dari itu, sekian dari hasil presentasi yang boleh saya sampaikan. Sekiranya boleh menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian, saya ucapkan terima kasih.